Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi salatan wa salaman ala rasulih subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan kepada kita curahan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat. Allah mudahkan langkah kaki kita terhimpun dalam tempat yang mulia, yakni masjid, di mana Allah diibadahi di dalamnya dengan penuh nikmat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, jamaah kajian rutin, dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang alhamdulillah pada pagi hari ini dihadiri Ibu Rektor, Ibu Warek 3, Warek 2 ya, Pak Warek 4, dan seluruh pejuang ilmu, para intelektual, para cendekiawan yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam saya sahur sebenarnya. Ya, mungkin hari ini sudah ada yang puasa Tasu'a ya. Bismillah. Ini skala prioritas lah. Bismillah. Tadi pas sahur itu ngobrol-ngobrol, ya sudah nanti Pak Rohmat ngisi pengajian. Oh ini hari Jumat ya, iya. Ya sudah, insya Allah saya persiapkan materinya, jangan yang berat-berat katanya. Iya, saya juga nggak suka yang berat-berat itu. Maka insya Allah kita akan membahas yang ringan-ringan saja. Mumpung berkesempatan dalam kajian kita hari ini, kita akan mengkaji tentang kemuhammadiyahan. Pak AR pernah ditanya, apa itu kemuhammadiyahan? Beliau menjawab, kemuhammadiyahan itu ya keislaman, al-Islam, tidak dipisah dan tidak terpisah, tetapi memang ada penekanan
Islam yang gagah. Jadi Islam yang gagah itu bukan menunjukkan identitas, tapi kualitas. Kalau identitas tidak boleh, ya. Tapi kalau menunjukkan sebuah kualitas, insya Allah boleh. Karena memang kita melihat banyak sekali kaum muslimin yang belum berkualitas. Bukan merendahkan ya, belum berkualitas. Nah, Muhammadiyah itu kata Pak AR, kenalkan sama Pak AR ya. Ya, Pak AR Fahrudin, pemimpin Muhammadiyah, PP Muhammadiyah yang paling lama 32 tahun. Zaman Pak Harto. Dulu beliau pernah dipanggil sama Buya Hamka dengan sebutan Buya AR. Buya AR sama Pak Hamka, Profesor Hamka. Beliau nggak mau. Saya lebih dikenal dengan Pak AR. Lagian kalau ditambah Buya di depannya nanti jadi Buyar. Buyar. AR ini singkatan Abdurrahman. Nah, Islam yang gagah, jadi Islam yang modern, Islam yang berkemajuan, ya. Islam yang otentik, ya, keunggulan-keunggulan Islam itu oleh Muhammadiyah dijadikan visi dan misi dan kata kunci. Jadi bukan pelajaran bid'ah, tapi memang bentuk dari upaya Muhammadiyah mengejawantahkan Islam itu secara baik. Bahkan beliau juga menambahkan istilah-istilah Jawa, Islam yang gagah, Islam yang satset katanya, tastes gitu. Jadi Islam itu yang cekatan. Satset itu cekatan gitu ya bahasa Indonesianya. Bukan ingah-ingih kata beliau. Ini murni bahasa Jogja, ingah-ingih. Apa ingah-ingih itu? Bukan yang ingah-ingih, imbas-imbis. Kata beliau itu, jangan yang imbas-imbis. Maaf, bapak-bapak maju aja ke depan, biar nggak ingah-ingih gitu. Nah, yang di belakang itu ingah-ingih itu namanya. Ya, imbas-imbis. Ya, yang gagah. Yang nyah-nyoh. Masih beliau menjelaskan tentang arti kemuhammadian. Yang nyah-nyoh. Apa nyah-nyoh? Dermawan. Bukan yang dremis. Bukan dremis. Bukan yang meminta-minta. Itu pesan-pesan Pak AR Fahrudin untuk menjelaskan apa itu kemuhammadiyahan. Saya mau bertanya pada jamaah sekalian, Muhammadiyah itu ada tidak di zaman Nabi? Orang Muhammadiyah itu ada tidak di zaman Nabi? Ada ya? Orang Muhammadiyah itu ada di zaman Nabi. Siapa ya? Ya para sahabat itu. Para sahabat itu Muhammadiyah bukan? Iya. Mengikuti Nabi Muhammad. Jadi nggak usah dikontroversi ini nih. Jadi orang Muhammadiyah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Siapakah mereka? Yakni para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang Muhammadiyah. Nah,
Ada tidak sahabat Nabi yang mirip kita atau kita yang mirip sahabat Nabi? Kan sama-sama orang Muhammadiyah itu harus punya kemiripan. Ya bukan kemiripan bentuk, wajah. Kira-kira mirip apanya? Kemiripan kita dengan sahabat itu apa? Sama-sama cinta Nabi. Sama tidak? Sama. Sama pengen mengikuti sunnah Nabi. Ada yang mirip banget, ada yang kurang mirip, ada yang ngaku mirip. Ya. Coba lihat surat At-Taubah ayat 100. Sahabat Nabi itu ada dua jenis. Yang pertama orang-orang muhajirin, yang kedua orang-orang ansor. Ditinjau dari asal mereka tinggal. Dan kedua-duanya disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali awal-awal, nah itu pioner, apa pemula-pemula, atau bait 100 ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansor. Wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tabi'in itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sahabat dan mengikuti siapa saja yang mengikuti bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridho kepadanya. Wa a'adda lahum jannatin tajri, dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir tahtahal anharu, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada. Zalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jamaah sekalian, perlu kita tadabburi ayat ini secara baik, bahwa fauzul azim, kemenangan yang besar itu adalah masuk surga. Kalau di dunia kita menang, belum tentu masuk surga, maka itu bukan kemenangan yang besar. Menang pemilu paling berapa tahun, menang jadi rektor paling berapa tahun, menjabat paling berapa tahun, pasti ada batasnya. Tidak ada kata khalidina fiha abadan. Yang khalidina fiha abadan itu di surga. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mengikuti para sahabat baik di kalangan ansor ataupun muhajirin. Kalau saya tanya ibu-ibu, tokoh sahabat wanita yang ibu-ibu idolakan, sudah ada apa belum? Idola itu bukan Krisdayanti, bukan Ria Ricis,
followernya itu jangan follower ke mereka. Itu nggak menjamin surga masalahnya. Harus dimunculkan sebuah nama, di mana nama ini benar-benar kita idolakan, kita ingin contoh. Apa keistimewaan sahabiah ini, sahabat perempuan? Ya, apa keistimewaannya? Nah, ini yang kita contoh. Bapak-bapak juga begitu. Masa iya dari sekian ribu nama sahabat nggak ada yang menjadi inspirasi kita, yang kita idolakan? Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Coba kalau seandainya kita mengenal biografi sahabat, kira-kira sahabat atau kita itu mirip sahabat siapa? Ayah Sokani mirip siapa? Abu Bakar, apa Umar, apa Utsman? Apa Ali, apa Abdurrahman bin Auf, apa Khalid bin Walid, apa Muaz, apa Huzaifah? Ibu-ibu ada yang mirip Aisyah, Khadijah, Saudah, Hindun. Hindun itu keren. Nah, supaya apa? Bapak Ibu sering mendengar kata ibrah, wa fi dzalika la'ibratul liulil albab. Ibrah apa? Contoh, teladan. Tapi ibrah itu kalau di isim makan namanya ma'bar. Kalau dirubah menjadi isim makan, isim tempat, itu menjadi ma'bar. Ma'bar itu jembatan. Jembatan. Nah, jembatan itu apa? Yang menghubungkan dua titik. Titik A ke titik B. Kata ma'bar ini jembatan yang menghubungkan antara kita dengan sahabat. Sahabat-sahabat Nabi gitu. Ya. Nah, saya akan bacakan sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah al-Ansari, an Jabir bin Abdillah al-Ansari wa radhiyallahu taala anhuma, anna rajulun ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ara'aita idza shallaital maktubat, ya Rasulullah, bagaimana jikalau engkau melihat aku salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, walam azdu ala zalik, dan aku tidak menambah atas yang itu syai'a, sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Nah, para ulama menjadikan hadis ini hadis riwayat Muslim, bahwa dalam Islam itu mudah. Coba apa yang diminta oleh si fulan tadi itu? Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini enggak naik haji, ini enggak ada ini. Dan aku menghalalkan yang halal,
dan mengharamkan yang haram, ya, tidak makan sesuatu yang haram, tidak melakukan haram, apakah aku masuk surga? Rasul menjawab, ya. Berarti sangat mudah sekali menjadi orang Muhammadiyah. Mudah. Begini, saya pernah mendapatkan cerita dari Mas Hajrianto AR. Beliau sampai sekarang masih jadi duta besar di Libanon. Mas Hajri ini pernah cerita bahwa di Libanon itu ada buku yang laris, bestseller. Judulnya Semakin Tidak Beragama Semakin Bahagia. Semakin jauh dari agama semakin bahagia. Ini tidak hanya agama Islam ya. Kebayang nggak buku itu karangan siapa? Orang komunis ya. Mereka menganggap agama ini penjara. Kita memang beragama kan jadi terkekang ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini jangan, itu jangan. Harus begini, harus begitu. Diatur ketat. Maka semakin terbebas dari semakin jauh dari norma-norma agama semakin bahagia. Kalau kita memilih semakin beragama semakin bahagia. Betul ya? Agama ini mempermudah hidup apa mempersulit hidup kita? Serius ya? Hah? Jadi ragu serius ya gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau ini ada orang ragu kan kita ragu dulu. Ya udah kita kanter itu. Buku itu dengan menciptakan buku semakin beragama semakin bahagia. Karena buku itu udah beredar di Lebanon. Nggak tahu kalau udah diimpor apa belum. Nah, urutannya begini, kita sepakat dengan beragama kita semakin bahagia, semakin mudah. Nah, dengan bermuhammadiyah Islam harus semakin mudah. Urutannya dengan bermuhammadiyah kita berislam menjadi lebih mudah. Karena begini, Islam itu hanya mengajarkan sedikit saja. Ini ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasul, hanya sanggup menjaga sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Saya masuk surga atau tidak ya Rasul? Masuk surga. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini nama orang tadi, Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal. Nah, apa kaitan Islam, Muhammadiyah, dan followernya, pengikutnya, hubungannya? Menjadi orang Muhammadiyah itu diharapkan orang-orang yang mempermudah dalam agama, tapi bukan memudah-mudahkan, mempermudah. Agama itu mudah. Jangan sampai buku tadi itu laris gitu ya. Jangan sampai kita itu dikenal masyarakat beragama itu kok sulit amat sih.
Sebenarnya nggak harus pakai peci juga, nggak masalah kan gitu, nggak usah sulit-sulit amat ini. Ya, nggak usah pakai peci. Pernah nggak kita melihat orang beragama itu kok repot amat sih gitu? Apa ya itu agama ya? Apa seperti itu? Kalau bapak ibu, bapak-bapak lah, ya, dengar azan, entah maghrib, isya, subuh, mungkin zuhur lah yang paling sering, zuhur. Sementara makanan sudah tersedia, bapak-bapak sholat dulu apa makan dulu? Yang mana yang mudah aja. Ini azan bener ini, makanan sudah terhidang. Makan dulu apa? Sholat dulu? Makan dulu ya? Makan aja dulu. Siapa yang memerintahkan? Rasul. Ada yang milih sholat dulu, ada? Sholat dulu? Siapa? Ya. Ada orang yang udah makan apa sholat dulu biar khusuk makannya. Bukan makan dulu biar khusuk sholatnya. Sholat tadi malam kita diskusi di Dairul Arqam sana. Loh, sholat itu kan lebih penting. Lebih penting. Ya betul. Sholat sama makan penting mana? Sholat. Penting sholat. Tapi sholat itu ada yang lebih penting. Jadi khusyuk dalam sholat. Ya kan? Khusyuk dalam itu yang lebih penting dari sholat. Ya, agak sulit khusyuk kalau makanan sudah tersedia, kita sudah ngelirik, ya kan? Lebih utama mana? Ya tetap makan, karena yang bilang begitu Rasul, yang nyuruh adalah nah mudah. Kemarin kita wisuda, saya khawatir gitu ya, ini adzan asar belum selesai. Bisa jadi kalau mahasiswanya yang ikut wisuda banyak, kita nabrak waktu sholat. Maka saya sampaikan, kalau kita pas punya acara seperti itu, sholatnya dijamak, nggak masalah. Dijamak, 4 zuhur, 4 asar, ya, dijamak. Jadi nggak gemerungsung kita. Kalau kita punya agenda yang kira-kira sholat itu mengganggu agenda kita, ya, ini saya bahasakan seperti itu ya. Sholat yang akan ngalah, sholat akan ngalah. Hadis riwayat Muslim nomor 705. Gak apa-apa Bu, ini sudah ditarjihkan, sudah dimunas tarjihkan. Acara-acara, ya nggak harus di kampus, di mana saja. Kita merasa, wah sholat ini bakal terbengkalai. Sholatnya yang terbengkalai itu, mendingan kita jamak. Jangan dikosor, jangan di dua ya, tapi tetap 4. Kalau dikosor itu kalau kita safar. Nah, Muhammadiyah itu ngajarin yang mudah-mudah. Ini sahabat ini tadi nggak sholat qobliyah, nggak sholat ba'diyah, nggak puasa sunnah, masuk surga. Maka nggak perlu puasa Muharram. Halo? Iya, ini sahabat ini loh. Saya cerita tentang sahabat ini. Dia nggak puasa Muharram, 9 Tasu'a. 10 Muharram enggak puasa. Dia itu hanya sholat 5 waktu sama puasa Ramadan aja. Ini saya bukan berarti ngajak enggak puasa besok ya. Karena begini, di masyarakat ada orang yang sungguh-sungguh dalam sunnah tapi tidak sungguh-sungguh dalam yang wajib. Pernah lihat? Ya. Saya pernah ditanya orang, Pak Ustadz, kayak mana caranya sholat nisfu Sa'ban?
Kamu ini ya sholat 5 waktu nggak pernah nongol di masjid, tanya sholatnya susah banget. Nggak bakal saya jawab. Saya aja nggak sholatnya susah banget. Sholat yang wajib tuh 5 waktu tuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Datang ke masjid, nggak usah nanya yang aneh-aneh. Apalagi mereka bersungguh-sungguh terhadap bid'ah, ya, sungguh-sungguh. Kalau ini sudah termasuk ada imam rawatib ya Masjid Al-Furqan ini ya, sudah ada imam tetapnya, ya dibuat. Karena begini, kalau hujan lebat, zuhur hujan lebat, adzan, qomat, sholat zuhur, selesai qomat lagi, sholat asar. Sekali-kali, ya, sekali-kali. Hujan lebat. Maghrib juga begitu, hujan lebat, langsung aja. Habis sholat maghrib, qomat lagi, 4 rakaat isya, udah tidur sampai sholat duha. Duhanya pakai kunut. Sekali-kali. Itu. Lalu bagaimana nggak hujan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada sebab apapun. Itu hadis riwayat Muslim nomor 705. Agama itu mudah. Ya, mudah. Ciri-ciri agama itu mudah. Kalau yang sulit-sulit itu kayaknya bukan dari agama. Yang sulit-sulit. Poin yang kedua, karena makbar tadi adalah menghubungkan kita dengan karakteristik sahabat Rasul yang sangat banyak. Kita kadang punya masalah. Ternyata jumlah nabi yang banyak, jumlah sahabat yang banyak itu juga mereka mewakili masalah-masalah manusia. Masalah yang sekarang muncul itu sudah pernah muncul di zaman mereka. Masalah apa saja? Masalah apa saja sudah pernah muncul di zaman mereka. Maka sebagai bukti komitmen kita untuk menjadi fattabi'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik tadi, selalu mencari apa masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara para sahabat itu keluar dari masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun yang muncul, ini ada hadisnya. Tapi agak sulit ya, tapi ada hadisnya. Maka kita mau melihat nih, setelah kita menjadikan para sahabat sebagai tokoh idola, para sahabat menjadi favorit, Al-Quran juga demikian. Silahkan Bapak Ibu memilih. Di Al-Quran ada berapa surat?
Ada berapa surat? 114 surat. Dari 114 surat itu harus ada yang surat favorit kita. Surat favorit kita. Hah? Ada yang suka surat Al-Fatihah? Suka Al-Ikhlas? Surat Wal Asri? Harus ada ya Bu ya. Saya suka surat ini. Al-Ma'un boleh. Nah ini surat. Masa iya sekian surat itu nggak ada yang menjadi surat favorit kita? Nggak semua. Nah, maka kalau tidak bisa semua ya jangan ditinggal semua. Kalau nggak bisa semua jangan ditinggal semua. Lalu sikap kita seperti apa? Ini kalimat penutup ya. Terakhir. Ketika kita ingin dicintai Nabi, dalam surat Ali Imran 31 dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Upaya kita mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, supaya kita cintanya dibalas, maka kita harus meniru orang yang kita cintai, yakni apa yang paling banyak dia lakukan. Yang paling banyak Rasulullah lakukan itu apa? Itu yang paling banyak kita tiru. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Rasulullah itu yang paling banyak beliau lakukan itu tersenyum. Tersenyum. Maka ini mudah sekali ini tersenyum. Bagi yang Allah mudahkan lebih. Ada yang tersenyum saja susah. Padahal Rasulullah itu banyak tersenyum. Kita mencintai apa yang Rasul cintai. Kita membenci apa yang Rasul benci. Kita mencintai orang yang mencintai Rasul. Dan kita membenci orang yang dibenci Rasul. Tuh. Jadi yang ingin saya jadikan kesimpulan bahwa kita jangan mudah mengaku menjadi orang Muhammadiyah kalau kita tidak benar-benar mengidolakan Rasulullah SAW. Berikut konsekuensinya. Semakin banyak sunnah yang kita amalkan, semakin mirip dengan Rasul, berarti semakin Muhammadiyah. Semakin Muhammadiyah. Saya rasa nanti bisa ditafsirkan masing-masing. Boleh dicatat surat An-Nisa ayat 115. Ini sebagai ayat penutupnya. Barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Yang dimaksud jalan orang-orang mukmin ini sahabat. Karena dulu ketika ayat turun ini belum ada orang mukmin di Indonesia, masih di seputaran Rasul. Jadi jalannya orang-orang mukmin itu jalannya para sahabat. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa 115. Mau nggak mau cinta Rasul, mau nggak mau harus jadi orang Muhammadiyah, ya kan? Follower Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak mau, karena kalau nggak mau resikonya masuk neraka jahanam.
Itu saja barangkali yang bisa kita kaji. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz SPD di mana telah memberikan ceramah pada kajian Jumat pada pagi hari ini. Juga terima kasih banyak informasi yang kami dapat, banyak ilmu yang kami dapat, kemudian mudah-mudahan itu menjadi jalan istiqomah kami menjadi untuk selalu di jalan Islam. Baik, demikian kira-kira ada yang disampaikan Bapak Ibu cukup. Jika cukup, mungkin saya tutup. Demikianlah ceramah atau kajian pagi kita pada Jumat pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Saya wabillahi taufiq.